Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Pasti kalian baik-baik saja kan? Sehat semuanya? Oh iya, selamat ya kalian sudah diterima di Mamnu Ponorogo. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Bu Nila Eka Pravitasari. Di sini saya nantinya akan mengajar 2 mapel. Yang pertama yaitu prakarya dan kewirausahaan. Yang kedua yaitu di mapel fisika. Untuk hari ini kita belajar di prakarya dan kewirausahaan ya. Oh ya, nanti di prakarya ini untuk materi pertama kita yaitu tentang inilah materi pertama kita yaitu wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik. Peta konsepnya seperti pada slide ini. Nanti kita mempelajari yang pertama, poin A, yaitu karakteristik kewirausahaan. Dan yang kedua, perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Yang C, perencanaan dan produksi produk teknologi, transportasi, dan logistik. Dan D adalah penghitungan biaya produksi produk teknologi, transportasi, dan logistik. Untuk poin D, yaitu penghitungan biaya produksi produk teknologi, transportasi, dan logistik. Untuk E, pemasaran langsung produk teknologi, transportasi, dan logistik. Untuk yang F, evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Nah, ini merupakan sebuah tujuan pembelajaran. Di setiap pembelajaran itu ada tujuannya. Untuk apa sih sebenarnya pembelajaran ini? Yang pertama yaitu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif untuk membuat produk teknologi transportasi dan logistik, serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang poin selanjutnya adalah menghayati perilaku jujur, percaya diri, dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat produk teknologi transportasi dan logistik guna membangun semangat usaha. Poin selanjutnya adalah mendesain, membuat, mengemas produk teknologi, transportasi, dan logistik berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan produksi berkarya. Mempresentasikan dan memasarkan produk teknologi, transportasi, dan logistik dengan perilaku jujur dan percaya diri. Poin yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan apa yang tadi ada di atas, barulah kita mengevaluasi pembelajaran wirausaha produk teknologi transportasi logistik. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik kewirausahaan. Di poin pertama, wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Nah, di sini ada perbedaan. Ada wira, yaitu berarti pejuang, pahlawan, manusia, unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Nah, untuk usaha sendiri yaitu berarti perbuatannya atau amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi pengertian wirausaha menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru,
mengatur permodalan operasinya, serta untuk memasarkannya. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin kalian bisa mengulangi lagi dengan cara membacanya. Nah, poin selanjutnya yaitu pelaku wirausaha, dikenal dengan sebutan wirausahawan atau entrepreneur adalah apa? Seorang atau seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan sebuah usaha. Entrepreneur dapat diartikan sebagai seorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kalau kalian memiliki pemikiran atau sebuah jiwa kepemimpinan, bisa melakukan sebuah usaha, bisa mewujudkan sebuah ide-ide kreatif kalian, berarti kalian juga bisa disebut dengan wirausahawan atau entrepreneur. Atau mungkin sekarang anak-anak semuanya di sini ada yang sudah memulai untuk berwirausaha. Nah, poin selanjutnya yaitu kewirausahaan atau entrepreneurship memiliki pengertian yang lebih luas lagi. Kewirausahaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 991/11/1995 adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, entrepreneurship adalah sikap dan perilaku yang melibatkan keberanian mengambil risiko, kemampuan berpikir kreatif, dan inovatif. Oke, baiklah anak-anak, di sini adalah sifat-sifat seorang pengusaha. Jadi kalau kalian ingin menjadi seorang pengusaha, kalian yang pertama yang kalian harus miliki yaitu sifat percaya diri. Kepercayaan diri itu merupakan paduan sikap dan keyakinan seorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaannya yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kepercayaan diri akan mempengaruhi yaitu sebuah semangat dalam bekerja, ketekunan, gairah bekerja, keberanian. Nah, kunci keberhasilan dalam berbisnis atau berwirausaha adalah memahami diri kita sendiri. Bagaimana sih diri kita itu? Nah, itu sangat penting. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Tuh. Nah, selain percaya diri, sikap atau sifat yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah berorientasikan tugas dan hasil. Nah, seseorang yang selalu mengutamakan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif biasanya itu diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi.
Nah, selanjutnya yaitu berani mengambil risiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu yang baru adalah berani mengambil risiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, dan tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan adalah seorang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang atau mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausahawan itu menghindari situasi risiko yang rendah. Karena apa? Karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini ada dua alternatif yang harus dipilih, yaitu yang pertama adalah alternatif yang menanggung risiko dan alternatif yang konservatif. Untuk sifat selanjutnya yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki seorang pemimpin. Di antaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujurannya, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengar, mau memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya, dan berlaku adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, yaitu kepelaporan, keteladanan. Karena ia selalu harus menampilkan produk dan jasa baru dan berbeda, sehingga ia menjadi pelapor baik dalam proses sebuah produksi maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang memiliki nilai tambah. Nah, yang poin ini adalah keaslian entah itu keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasaan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Nah, orisinalitas muncul dari kemampuan untuk melakukan penuangan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil beda atau selalu memanfaatkan perbedaan, memiliki sifat mental yang positif dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal yang baru. Nah, poin yang terakhir ini yaitu berorientasikan ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seseorang dengan wirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Salah satu indikator atau tanda seorang memiliki entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan adalah mampu membuat usaha bisnis sendiri menjadi seorang wirausaha. Nah, keberhasilan seorang wirausahawan adalah suatu usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau disebut dengan laba. Selain itu juga mampu mempekerjakan orang banyak dan memberikan berbagai kontribusi bagi kemajuan
bangsa, dan juga negara, serta untuk lingkup kecil yaitu bisa berbagi dengan lingkungan sekitar. Nah, untuk selanjutnya faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Yang poin pertama ini adalah memulai suatu yang baru pasti tidak mudah. Ya enggak? Karena itu, seorang wirausahawan harus berani mencoba dan mengambil risiko tersebut. Gagal dalam melakukan suatu hal adalah bagian dari sebuah proses untuk menuju ke kesuksesan. Nah, untuk kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jika mau mencoba berwirausaha dalam suatu bidang lalu gagal, kamu tidak perlu berkecil hati atau putus asa. Cobalah kembali. Tentu sebelum memulai usaha atau berwirausaha, buatlah perhitungan dan perencanaan yang matang. Terima kasih. Nah, itu tadi penjelasan dari materi pertama, yaitu tadi tujuan pembelajaran, karakteristik kewirausahaan, terus sifat-sifat seorang wirausaha itu bagaimana, tadi sudah Bunda jelaskan, dan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan berwirausaha. Nah, untuk tugas pertama kalian, ini ada sebuah tugas wirausahaan. Yang pertama, silahkan kalian amati di lingkungan sekitar kalian. Cari informasi dari buku juga boleh, koran, majalah, atau internet untuk temukan tokoh wirausahaan di bidang rekayasa yang sukses. Pokoknya tentang tokoh wirausahaan. Yang selanjutnya, pelajari kisah suksesnya dari wirausahaan tersebut. Setelah kalian pelajari, kalian cari-cari kisahnya, lalu kalian tulis hal apa saja yang dapat membuat wirausahawan tersebut berhasil berdasarkan kisah suksesnya. Setelah itu, nanti kalian kirim hasilnya melalui WA saya. Nomornya yaitu ada di grup WA. Ya. Oke. Baiklah, sekian dulu pembelajaran hari ini, dan maaf jika tadi ada suara-suara yang seruang-seruing gak jelas, ada motor lah atau apa, atau mungkin suara saya yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Oke, selamat belajar tentang PKWU. Semoga kalian sukses. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.